selanjutnya, silakan Pak Zuni. Baik, Bu. Baiklah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar terkait tentang pelajaran matematika, yaitu materi debit kelas 5. Baik, Bapak Ibu, kita hari ini mau belajar tentang materi debit. Kita lihat di pendahuluannya. Saya buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah berdoa, kemudian menjaga kehadiran, dan selanjutnya pada saat pendahuluan ini kita akan memberikan pembelajaran terkait dengan mengelola pembuatan air. Tahapan-tahapan yang akan kita ikuti dalam pelajaran kali ini adalah bagaimana kita mengamati, kemudian menanya, menalar, mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Baiklah, kita tahapan pertama itu mengamati. Kita akan memberikan terkait orientasi masalah yang akan kita simak melalui video contoh pemborosan air. Baik, dalam video ini kita dapat melihat bagaimana contoh dalam melakukan pemborosan air. Baiklah, selanjutnya kita akan mengamati, kemudian Bapak Ibu sekalian akan dibentuk dalam beberapa kelompok. Selanjutnya kita akan membimbing penelitikan individu maupun kelompok. Pertama, kita akan melakukan identifikasi. Ya, tadi udah ada masalah terkait pemborosan air. Air sangat penting bagi kehidupan. Ya, air itu penting untuk kita minum, buat kita mandi, membersihkan badan kita dan lain sebagainya. Kita bisa simak dari materi identifikasi debit run dispenser ini. Ada sebuah anak yang pulang sekolah kemudian menuangkan air dari dispenser. Di situ selama 1 detik, kemudian ada 10 mili yang mengisi ke dalam gelas, kemudian 2 detik ada 20 mili, 3 detik, kemudian dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa keran mengeluarkan air putih sebanyak 10 ml per detik. Kalimat ini bermakna bahwa air itu mengalir dalam volume tertentu dalam waktu tertentu. Inilah disebut dengan debit. Nah, jadi yang perlu kita pahami dalam debit ini adalah waktu, kemudian satuan volume. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan terkait konsep dasar bagaimana kita menghitung debit.
Mungkin kita pernah mengisi ember, kemudian kok nggak penuh-penuh, atau tadi juga sudah sampaikan terkait banjir dan sebagainya. Ini semua adalah terkait debit semua. Nah, untuk menghitung debit, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menggunakan rumus segitiga ini. Ketika kita menghitung debit, ya berarti volume dibagi waktu. Ini juga ada contohnya. Ketika kita menghitung volume, bisa debit dikalikan dengan waktu. Kalau kita ingin mencari waktu, bisa kita volume dibagi dengan debit. Oke, selanjutnya materi ajar yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Di sini ada data isi, cover, dan lain sebagainya. Kemudian ini bisa dibaca Bapak Ibu sekalian terkait materi atau bahan ajar debit. Oke, selanjutnya terkait memecahkan masalah, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyelesaikan masalah terkait masalah yang kita sampaikan di awal tadi. Bagaimana pemborosan air ini jika kita lakukan secara terus-menerus, maka ke depan bisa kita akan kesulitan dalam mendapatkan air. Jadi kita harus menghemat air. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik dalam melatih kita memecahkan masalah, kemudian membandingkan dua besaran yang berbeda. Ini LKPD kita, bagaimana LKPD ini melatihkan kita untuk berlatih terkait menghitung debit. Kemudian setelah kita bisa menghitung debit, kita akan mencoba memecahkan masalah. Siswa akan diberikan masalah terkait pemborosan air, kemudian kita akan berikan masalah moral bagaimana kita harus menghemat air karena air itu penting bagi kehidupan. Kemudian kita akan melakukan diskusi dan presentasi bagaimana kita belajar menyampaikan hasil kita kepada teman-teman sekalian, kemudian melakukan tanya jawab terkait hasil terkait pekerjaan kita sudah diselesaikan. Baiklah, selesai. Kita nanti setelah pelajaran ini akan mengadakan penilaian, kemudian kesimpulan, pengetahuan materi, memberikan motivasi, pembebasan moral bahwa kita harus menghemat air. Oke, selanjutnya kita akan lihat instrumen penilaian kita yang akan kita gunakan. Instrumen penilaiannya dimulai dengan kisi-kisi soal, kemudian ada tes formatif, mengikuti dengan kompetensi dasar, berurut dari 1 sampai 10, dimulai dari C1 sampai dengan C4. Kemudian kita juga melakukan refleksi dan observasi terkait perangkat kita. Jadi dari perangkat yang kita buat tadi, yang sudah kita praktekkan tadi, jadi RPP hasil refleksi sudah memenuhi modal PBB, PBL. Nanti upaya yang kita lakukan adalah melakukan observasi dengan modal PBL. Kemudian dari LKPD-nya sudah memuat aktivitas peserta didik. Nanti tindak lanjutnya adalah melakukan observasi penilaian keterampilan di penilaian kita. Kemudian di media, produk media sudah menyajikan masalah yang akan diselesaikan, yaitu tentang pemborosan air. Kemudian melakukan wawancara terkait keefektifan media. Nanti ada instrumen tersendiri. Kemudian terkait instrumen penilaian, beberapa sudah mengukur HOTS. Nah, ini tindak lanjutnya adalah bagaimana upaya yang kita lakukan adalah membuat kisi-kisi soal yang bisa mengukur terkait HOTS ini. Kemudian dari observasi kita terkait perangkat kita, ini bisa kita lihat. Nah, dari orientasi masalah tadi sudah disebutkan, kemudian mengorganisasi peserta tadi sudah disebut juga, pengelompokan belajar, kemudian membimbing dalam memecahkan masalah dan melatih pemecahannya di LKPD. Kemudian mengembangkan hasil masalah, melakukan diskusi dan penyajian hasil pemecahan masalah, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini juga sudah kita lakukan terkait tanya jawab materi yang belum dipahami oleh peserta didik.
Oke, demikian presentasi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat, kita harus menghemat air karena air penting bagi kehidupan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zuni. Baik, untuk selanjutnya yaitu Bu Inayatul. Kepada Ibu Inay, silakan.